Tuh ada kamera. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, di sini kami dari kelompok 14 akan menampilkan tata cara pemeriksaan fisik pada bayi dan antropometri pada bayi. Selamat menyaksikan. Permisi, Ibu. Permisi Ibu, ini benar dengan Ibu Vinasti? Iya benar Bu. Baik, Ibu kan sudah melakukan persalinan Bu ya di pagi hari tadi. Nah, sekarang kami akan melakukan pemeriksaan fisik dan pemeriksaan antropometri. Apakah Ibu bersedia? Iya Bu, bersedia. Baik, sebelum melakukan pemeriksaan, kami mungkin akan menjelaskan tujuan dari pemeriksaan ini ya Bu. Tujuan dari pemeriksaan ini itu untuk mengetahui adanya kelainan atau penyakit pada bayi Ibu atau tidak. Apakah boleh Ibu kami melakukan pemeriksaan itu? Iya boleh Bu. Baik, terima kasih Ibu. Ada boleh silakan dibantu. Di sini Bu. Ya. Ibu sejauh ini ada keluhan Bu atau tidak? Tidak ada Bu. Aman ya Bu? Iya aman. Baik, terima kasih. Sering-sering diminum obatnya ya Bu, biar cepat pulih. Kami lakukan pemeriksaan pada bayinya terlebih dahulu. Iya, Bu. Terima kasih Ibu. Bu. Selanjutnya adalah persiapan alat dan bahan. Yang pertama lampu sorot. Yang kedua meja pemeriksaan. Yang ketiga timbangan bayi. Selanjutnya ada mistar pengukur panjang bayi. Selanjutnya ada cangkir. Ada bedong dan set pakaian bayi. Selanjutnya ada termometer air raksa, ada lila, ada meteran, ada lampu senter, ada bak instrumen yang diisi dengan handscone steril, selanjutnya ada kasa, selanjutnya ada stetoskop, jam tangan, dan alat pelindung diri yang terdiri dari sepatu, celemek, topi, dan kacamata. Dan yang terakhir ada pemeriksaan jangka panggul. Lakukan pencucian tangan dengan 6 langkah yang benar. Selanjutnya, pastikan pencahayaan dalam ruangan baik supaya keadaan bayi tetap hangat. Gunakan alat pelindung diri atau APD. Yang pertama celemek. Selanjutnya, gunakan sepatu boot supaya dalam pemeriksaan tidak mengotori bagian kaki. Selanjutnya, gunakan penutup kepala. Fungsi dari APD untuk melindungi diri ketika pemeriksaan. Dan yang terakhir, gunakan kacamata. Gunakan handscone. Pastikan handscone tetap dalam keadaan steril. Yang pertama, lakukan pemeriksaan tanda-tanda vital. Pemeriksaan detak jantung bayi. Gunakan stetoskop dan jangan lupa sediakan jam. Hitung detak jantung bayi selama 1 menit. Di bagian kiri pada bayi. Selesai. Detak jantung bayi 135 kali per menit. Pemeriksaan tanda-tanda vital selanjutnya adalah pemeriksaan suhu. Gunakan temperatur aksila. Letakkan di ketiak bayi, bantu jepit dengan menggunakan tangan. Sambil menunggu hasil pemeriksaan suhu, lakukan juga pemeriksaan nafas pada bayi dengan melihat pergerakan perut bayi.
Pemeriksaan pernapasan sudah dilakukan. Pernapasan bayi 51 per menit. Dan suhu bayi di 36,5. Selanjutnya bersihkan temperatur di air lisol, air sabun, air bersih, lalu lap menggunakan kasa. Selanjutnya pemeriksaan rambut. Rambut lebat berwarna hitam. Terdapat lanugo pada bahu. Dan juga terdapat lanugo pada punggung bayi. Selanjutnya pemeriksaan kepala bayi. Di kepala bayi terdapat ubun-ubun besar. Di ubun-ubun besar terdapat 4 pertemuan sutura. Sutura sagittaris yang lurus ke belakang. Selanjutnya ada sutura frontalis yang ke depan. Selanjutnya ada 2 sutura coronalis. Di ubun-ubun kecil, sebelumnya pastikan keadaan bayi dalam keadaan nyaman. Di ubun-ubun kecil terdapat 3 pertemuan sutura, yaitu sutura sagittalis dan sutura lambdoid. Ada 2 sutura lambdoid. Selanjutnya, periksa pada bagian kepala. Tidak terdapat caput atau benjolan yang berisi cairan. Dan juga tidak terdapat sepal hematoma, cairan berupa darah. Selanjutnya, pemeriksaan pada wajah bayi. Wajah bayi simetris, antara mata dan telinga sejajar. Dagu simetris, tidak terdapat kelainan pada dagu, pada telinga, dan pada hidung. Perhatikan wajah bayi mengidap Down syndrome atau tidak. Jika telinga dan mata tidak sejajar, itu bisa jadi bayi mengidap Down syndrome. Selanjutnya, melakukan pemeriksaan pada mata bayi dengan menggoyangkan wajah bayi sampai mata terbuka. Ketika sudah terbuka, senter pada mata bayi. Perhatikan kornea dan pupil, mengecil atau tidak. Selanjutnya juga, cek pendarahan dan konjungtiva pada mata bayi. Pastikan sekret pada mata bayi ada atau tidak. Jika ada, lakukan pembersihan pada mata bayi. Lakukan pemeriksaan pada telinga dan hidung bayi. Senter bagian telinga kiri. Perhatikan adanya infeksi seperti pus atau nanah atau ada sumbatan pada telinga. Dan pastikan juga kebersihan pada telinga bayi. Adakah sekret atau serumen? Begitu juga dengan bagian sebelah kanan bayi. Sama, periksa adanya nanah atau ada sumbatan pada telinga dan periksa juga sekret dan serumen pada telinga bayi. Selanjutnya, periksa bagian hidung bayi. Hidung bayi simetris, terdapat 2 lubang. Periksa lubang bagian kiri. Perhatikan adanya benjolan atau tidak, adanya nanah atau tidak, dan pastikan tidak terdapat sekret dan serumen yang berlebih. Begitupun dengan sebelah kanan. Perhatikan adanya nanah atau benjolan dan serumen atau sekret yang berlebih. Selanjutnya, lakukan pemeriksaan pada mulut bayi. Perhatikan mulut bayi simetris atau tidak, bibir pecah-pecah atau tidak. Di sini bibir bayi tidak terdapat pecah-pecah. Cara membuka mulut bayi, tekan sedikit di bagian dagu bayi sampai mulut terbuka. Dengan senter, periksa langit-langit bayi. Adanya sumbing atau tidak, adanya kelainan atau tidak pada mulut bayi. Selanjutnya, cek refleks menghisap dengan menempelkan pada sudut kiri dan kanan bibir bayi. Apakah bayi meminta susu atau tidak? Selanjutnya, periksa leher bayi. Amati adanya pembekakan vena, adanya pembekakan vena juguralis atau tidak, dan adanya benjolan pada leher bayi atau tidak. Selanjutnya, lakukan pemeriksaan pada bahu, lengan, dan tangan bayi. Perhatikan bahu, simetris atau tidak, adanya trauma lahir, selanjutnya, periksa bagian lengan. Perhatikan simetris atau atau tidak. Perhatikan juga gerakan pada jari-jari bayi.
Hitung jumlah jari bayi, cukup atau tidak. Perhatikan juga adanya kelainan seperti polidaktil pada jari-jari bayi atau sindaktil. Kemudian lakukan pemeriksaan refleks, seperti refleks menggenggam. Dan periksa juga adanya faktur atau patah. Selanjutnya melakukan pemeriksaan dada. Lihat simetris atau tidak pada dada bayi. Perhatikan juga bagian puting susu menonjol atau tidak, bentuknya simetris atau tidak. Sambil dengarkan bunyi nafas dan bunyi jantung bayi. Melakukan pemeriksaan abdomen. Lihat bentuk perut bayi. Bentuk perut bayi normal itu bulat. Lihat juga penonjolan di sekitar tali pusat pada saat bayi menangis. Lihat juga adanya perdarahan tali pusat atau tidak, adanya tanda-tanda infeksi atau basah pada tali pusat, dan perhatikan juga adanya tonjolan atau tidak di tali pusat, seperti hernia umbilikalis. Selanjutnya, melakukan pemeriksaan genitalia. Pada bayi perempuan, periksa labia mayora menutupi labia minora atau tidak. Periksa bagian lubang vagina, pastikan berlubang atau tidak. Jika tidak berlubang, segera lakukan tindak lanjut. Dan juga periksa uretra pada bayi, terdapat lubang atau tidak. Lakukan pemeriksaan tungkai dan pergerakan normal. Perhatikan pada kaki bayi, simetris atau tidak. Selanjutnya, melakukan pemeriksaan adanya odema. Periksa pada bayi, terdapat odema atau tidak. Dan pastikan jari pada bayi lengkap atau bayi mengidap kelainan. Selanjutnya, lakukan pemeriksaan punggung bayi. Periksa adanya pembekakan dan cekungan atau tidak. Periksa juga adanya spina bifida atau tidak. Lakukan pemeriksaan pada anus bayi. Cek adanya lubang anus atau tidak. Jika tidak terdapat lubang anus, berarti bayi mengidap atresia anus. Periksa juga bayi telah mengeluarkan mekonium atau cairan. Lakukan pemeriksaan pada kulit bayi. Pada pemeriksaan kulit, periksa di seluruh tubuh bayi. Terdapat vernix atau tidak. Periksa juga warna pada kulit bayi. Periksa adanya pembekakan atau bercak-bercak kelainan pada kulit bayi. Dan periksa tanda lahir pada bayi tersebut. Selanjutnya, lakukan penimbangan pada bayi. Pada saat penimbangan, lepaskan semua pakaian bayi supaya hasil penimbangan lebih akurat. Angkat perlahan. Pindahkan ke timbangan bayi. Pastikan skala berada di 0. Hasilnya didapatkan berat badan bayi di 3.200 gram. Selanjutnya, bawa bayi lagi di ruang pemeriksaan, di meja pemeriksaan. Lakukan pengukuran tinggi panjang badan bayi. Pastikan ujung kaki menyentuh di bagian tumit. Tahan. Di ujung kepala bayi dilihat tinggi badan bayi di angka 49 cm. Bayi normal. Selanjutnya, lakukan pemeriksaan lingkar kepala bayi menggunakan pita ukur. Yang pertama itu periksa sirkumferensia fronta pada dahi. Dari alis, mohon maaf ya Ade sebelumnya, dari alis ke ubun-ubun kecil dan kembali lagi ke alis. Didapatkan lingkar kepala bayi di 36 cm. Ya, lakukan pemeriksaan sirkumferensia mento-occipital dari dagu. Mohon maaf ya, dari dagu. Lanjut, lakukan pemeriksaan ke ubun-ubun kecil. Ubun-ubun kecil, kembali lagi ke dagu.
Didapatkan hasil pemeriksaannya di 39 cm. Selanjutnya, lakukan pemeriksaan diameter frontal occipital dari frontalis ke ubun-ubun kecil bayi. Ini ditahan menggunakan tangan supaya tidak sakit pada bayi. Sedikit diangkat di bagian ubun-ubun kecil. Didapatkan hasil di 12 cm. Selanjutnya, lakukan pemeriksaan diameter minto-occipital menggunakan jangka panggul. Dari ujung dagu, ditahan menggunakan jari supaya bayi tidak sakit. Dan di ubun-ubun kecil, dari dagu ke ubun-ubun kecil, didapatkan hasil di 14 cm. Selanjutnya, lakukan pemeriksaan lingkar dada. Dari puting susu bayi, putar ke belakang, dan kembali lagi ke puting susu bayi. Di sini, hasilnya didapatkan 26 cm. Selanjutnya, lakukan pengukuran lingkar lengan atas bayi dari ujung ke siku, dipotong di tengah, dilakukan pemeriksaan dan didapatkan hasil di 10 cm. Selanjutnya, rapikan dan pakaikan kembali pakaian bayi. Gunakan pakaian baru yang bersih. Bereskan alat dan lakukan pencucian tangan kembali. Permisi Ibu Finasti. Ibu. Baik Ibu, di sini kami sudah melakukan pemeriksaan pada bayi Ibu. Hasilnya didapatkan normal, tidak ada kelainan, tidak ada penyakit apapun. Mungkin nanti kalau Ibu mau sekitar jam 7 mau pulang, kami persilakan. Ya Ibu, terima kasih Bu. Ya, mungkin ada pertanyaan dari Ibu, Bu? Tidak ada Bu. Baik. Ini adanya mau dimasukin ke box atau di samping ibunya? Dimasukin aja Bu. Oke, terima kasih. Ini adanya tenang sekali Bu, selama pemeriksaan dia tidak rewel. Ya Alhamdulillah. Nanti kalau adanya udah bangun, boleh langsung diasihin ya Bu ya. Ya Bu. Baik, terima kasih Ibu. Semoga lekas pulih. Ya, Bu, makasih Bu. Ya.